9. Cara menghancurkan musuh tanpa berperang musuh. Kita semua memiliki mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengganggu, menghina, atau menyakiti kita. Mereka adalah orang-orang yang membuat kita marah, sedih, atau takut. Mereka adalah orang-orang yang ingin kita kalahkan, balas dendam, atau hancurkan. Tapi, apakah itu cara yang bijak untuk menghadapi musuh? Apakah kita harus berperang dengan mereka, baik secara fisik maupun verbal? Apakah kita harus membiarkan emosi kita menguasai kita dan membuat kita bertindak tanpa pikir panjang? Tidak, kata para Stoa, para filsuf kuno yang mengikuti ajaran Zeno dari Citium. Mereka mengajarkan kita bahwa ada cara yang lebih baik untuk menghancurkan musuh tanpa berperang. Cara yang lebih mulia, lebih bermanfaat, dan lebih bahagia. Berikut adalah 9 cara yang diajarkan oleh para Stoa untuk menghancurkan musuh tanpa berperang. 1. Sadari bahwa musuh sebenarnya adalah guru kita. Mereka memberi kita kesempatan untuk berlatih kesabaran, ketahanan, dan kebaikan. Mereka menguji karakter kita dan membuat kita lebih kuat. Mereka mengingatkan kita bahwa kita tidak sempurna dan masih perlu belajar. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, Kaisar Romawi dan seorang Stoa, yang terbaik adalah memperlakukan mereka dengan baik, karena dengan begitu kita melakukan baik bagi diri kita sendiri. 2. Jangan terpengaruh oleh pendapat mereka. Mereka mungkin mencoba merendahkan, menghina, atau memfitnah kita. Mereka mungkin mencoba membuat kita merasa tidak berharga, tidak berdaya, atau tidak berarti. Tapi kita tidak harus membiarkan mereka mempengaruhi pandangan kita tentang diri kita sendiri. Kita harus ingat bahwa pendapat mereka hanyalah pendapat mereka, bukan fakta. Kita harus ingat bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan oleh tindakan kita sendiri. Seperti yang dikatakan Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf Stoa, tidak ada yang bisa menghina kita. Kita hanya bisa menghina diri kita sendiri. 3. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka mungkin mencoba menyakiti, menipu, atau menghancurkan kita. Mereka mungkin mencoba membuat kita menderita, marah, atau benci. Tapi kita tidak harus menurunkan diri kita ke tingkat mereka. Kita tidak harus melakukan hal-hal yang sama kepada mereka. Kita tidak harus membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita lebih baik dari mereka. Seperti yang dikatakan Seneca, seorang penulis dan politisi Romawi yang juga seorang Stoa, kebaikan adalah senjata yang paling tajam untuk mengalahkan musuh. 4. Jangan biarkan emosi mereka mengganggu kita. Mereka mungkin mencoba membuat kita emosi, frustrasi, atau stres. Mereka mungkin mencoba membuat kita kehilangan kendali, kesabaran, atau ketenangan, tapi kita tidak harus membiarkan mereka melakukannya. Kita harus ingat bahwa emosi kita adalah milik kita, bukan milik mereka. Kita harus ingat bahwa kita bisa memilih bagaimana kita merespons situasi, bukan bereaksi secara impulsif. Kita harus ingat bahwa kita bisa mengendalikan emosi kita, bukan dikuasai oleh emosi kita. Seperti yang dikatakan Zeno, pendiri Stoicisme, kita tidak terganggu oleh hal-hal melainkan oleh pandangan kita tentang hal-hal. Jangan menganggap mereka sebagai musuh. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka adalah musuh kita, tapi kita tidak harus berpikir demikian. Kita harus menganggap mereka sebagai sesama manusia yang juga memiliki kekurangan, kesalahan, dan penderitaan. Kita harus menganggap mereka sebagai bagian dari alam semesta yang juga memiliki hukum, ketertiban, dan tujuan. Kita harus menganggap mereka sebagai bagian dari nasib yang juga memiliki rencana, keadilan, dan kebaikan. Seperti yang dikatakan Hierokles, seorang filsuf Stoa yang hidup pada abad ke-2, kita harus memperluas lingkaran cinta kita sehingga mencakup seluruh umat manusia. Jangan menyerah pada prinsip kita. Mereka mungkin mencoba menggoda, mengancam,
atau memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip kita. Mereka mungkin mencoba membuat kita mengorbankan kebenaran, keadilan, atau kebajikan. Tapi kita tidak harus menuruti mereka. Kita harus tetap setia pada prinsip kita, bahkan jika itu berarti kita harus menghadapi kesulitan, bahaya, atau kematian. Kita harus ingat bahwa prinsip kita adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita dan tidak ada yang bisa merebutnya dari kita. Seperti yang dikatakan Cato, seorang negarawan dan pejuang kebebasan Romawi yang juga seorang Stoa, "Aku lebih suka mati dengan kehormatan daripada hidup dengan ketidakjujuran." 7. Jangan terobsesi dengan mereka. Mereka mungkin mencoba mengambil perhatian, waktu, atau energi kita. Mereka mungkin mencoba membuat kita terus memikirkan, membicarakan, atau menghadapi mereka. Tapi kita tidak harus membiarkan mereka menguasai pikiran kita. Kita harus ingat bahwa ada hal-hal yang lebih penting, lebih bermanfaat, dan lebih menyenangkan daripada mereka. Kita harus ingat bahwa ada tujuan, mimpi, dan harapan kita yang perlu kita kejar. Kita harus ingat bahwa ada keluarga, teman, dan masyarakat kita yang perlu kita layani. Seperti yang dikatakan Musonius Rufus, seorang guru dan mentor Epictetus, kita harus menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk memperbaiki diri kita sendiri dan hanya sebagian kecil untuk mengkritik orang lain. 8. Jangan takut pada mereka. Mereka mungkin mencoba menakut-nakuti, mengintimidasi, atau mengancam kita. Mereka mungkin mencoba membuat kita merasa lemah, rapuh, atau rentan. Tapi kita tidak harus membiarkan mereka melakukannya. Kita harus ingat bahwa kita memiliki kekuatan, keberanian, dan kepercayaan diri. Kita harus ingat bahwa kita memiliki akal, nalar, dan kebijaksanaan. Kita harus ingat bahwa kita memiliki nasib, takdir, dan kehendak bebas. Seperti yang dikatakan Alexander Agung, Raja Makedonia dan penakluk dunia yang terinspirasi oleh Stoicisme, "Tidak ada yang hidup yang bisa mengalahkan saya kecuali aku sendiri." 9. Jangan membenci mereka. Mereka mungkin mencoba membuat kita membenci, menolak, atau mengutuk mereka. Mereka mungkin mencoba membuat kita merasa jijik, marah, atau dendam. Tapi kita tidak harus membiarkan mereka melakukannya. Kita harus ingat bahwa membenci mereka hanya akan merugikan kita sendiri, bukan mereka. Kita harus ingat bahwa membenci mereka hanya akan membuat kita kehilangan. Dalam keseluruhan, kita temukan bahwa menghancurkan musuh tanpa berperang bukanlah tentang kekuatan fisik, melainkan kebijaksanaan batin. Sebagai Stoik sejati, kita berdiri di ambang kebijaksanaan, siap melangkah dengan penuh ketenangan dan kontrol diri, mengukir jejak yang membawa damai dan kebijaksanaan.